Ada saat-saat di mana beban untuk terus memakai topeng terasa jauh lebih berat daripada beban fisik manapun. Bukan cuma kamu yang merasakannya. Sensasi lelah karena harus menjadi versi lain diri kita itu nyata. Lelah tersenyum ketika hati sedang hampa. Lelah berpura-pura baik-baik saja ketika batin sedang terluka. Seolah kita adalah aktor di panggung kehidupan yang tak pernah usai. Rasa lelah itu sebenarnya adalah sinyal dari diri kita yang paling dalam, yang berbisik, kembali pulang. Pulang ke diri sendiri, ke versi asli yang mungkin tidak selalu sempurna di mata dunia, tapi jujur dan utuh di dalam. Mungkin dunia tidak butuh versi terbaikmu. Dunia hanya butuh versi terjujurmu. Kita seperti aktor dalam sebuah pentas, tapi lupa naskah asli kita sendiri. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk mendengar apa kata mereka. Sampai akhirnya kita tuli dengan suara diri sendiri. Hari ini kita akan membongkar semua topeng itu. Kita akan bicara tentang perjalanan paling berani yang bisa kamu lakukan. Perjalanan pulang ke diri sendiri. Ini bukan video motivasi biasa. Ini adalah pengingat bahwa di dalam dirimu sudah ada segala yang kamu butuhkan untuk bebas. Titik baliknya seringkali dimulai dengan sebuah kejadian yang pahit. Bagi seorang teman saya, sebut saja Andi, itu terjadi di sebuah acara kantor. Dia adalah orang yang paling helpful, selalu ngasih pinjem pulpen, antrin makan siang, nerimain kerjaan tambahan yang bukan tanggung jawabnya. Dia pikir, dengan menjadi orang baik, dia akan disayang semua orang. Tapi suatu hari, proyek besarnya gagal. Dan di saat itulah, tidak ada seorang pun yang benar-benar membelanya. Mereka yang biasa ditolongnya malah sibuk menyelamatkan diri sendiri. Andi pulang malam itu, duduk di tepi kasur, dan dia tersadar. Selama ini, aku bukan orang baik. Aku hanya orang yang haus validasi. Kesadaran itu pahit, seperti meneguk kopi tanpa gula. Tapi di balik kepahitannya ada kebebasan. Kebebasan untuk memahami satu hal. Hidup ini bukan kontes popularitas. Kamu tidak akan pernah bisa mengontrol apa yang orang pikirkan tentangmu. Tapi kamu punya kendali penuh atas bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Melepaskan kebutuhan untuk disukai semua orang adalah seperti melepas jaket berat di hari yang terik. Tiba-tiba, kamu bisa bernapas lagi. Lalu, seringkali setelah kesadaran itu, datanglah keinginan untuk menyendiri. Ini bukan mengasingkan diri. Ini adalah strategi retreat. Bayangkan seorang prajurit yang mundur sejenak dari medan perang bukan untuk kalah, tapi untuk menyusun strategi baru. Kesendirian adalah ruang workshop di mana kamu bisa memperbaiki dirimu yang rusak tanpa dilihat orang. Disinilah kamu mulai melihat jebakan dari topeng kebaikan yang selama ini kamu kenakan. Berusaha terus-terusan ramah dan menyenangkan itu seperti membangun istana dari kartu. Lihat saja baik-baik, tapi rapuh sekali. Orang lain bisa dengan mudah memanfaatkanmu, dan kamu akan kelelahan karena terus memainkan karakter yang bukan dirimu. Kebaikan yang sejati lahir dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Kebaikan yang lahir karena kamu memang punya, bukan karena kamu harus memberi agar diakui. Lalu bagaimana cara mempraktikannya? Dimulai dari huruf sederhana, TIDAK. Berkata tidak adalah superpower. Coba kita lihat contoh nyata. Siapa yang lebih kamu hormati?
Rekan kerja yang selalu bilang iya kepada semua permintaan, atau rekan kerja yang kadang menolak dengan elegan, tapi ketika bilang iya, kamu tahu itu sungguh-sungguh dan akan dikerjakan dengan maksimal? Menolak bukanlah kejahatan. Itu adalah bentuk kejujuran tertinggi kepada dirimu dan orang lain. Itu adalah cara kamu mengatakan, waktuku berharga, energiku terbatas, dan aku menghargainya cukup untuk tidak membuang-buangnya. Dan ini berarti kita harus berhenti menghindari konflik. Selalu bilang iya, berarti kamu menyerahkan kendali remote hidupmu kepada orang lain. Mereka yang memencet tombol, dan kamu yang hanya menonton. Hidup yang dijalani untuk menghindari konflik adalah hidup yang penuh dengan penyesalan. Seandainya dulu aku berani speak up, kata mereka di kemudian hari. Lalu, setelah kamu berani jujur dan mengambil kendali, apa yang mengisi hidupmu? Obsesi. Bukan obsesi yang tidak sehat, tapi obsesi pada sebuah tujuan, sebuah passion, sebuah mimpi. Obsesi inilah yang akan menjadi kompasmu. Dia yang akan memberimu semangat bangun di pagi hari. Apa yang sering kamu pikirkan, itulah yang akan membentuk jalan hidupmu. Pikirkan ketakutan, kamu dapat kecemasan. Pikirkan tujuan, kamu dapat solusi. Dan untuk mengejar obsesi itu, kamu butuh satu bahan bakar. Keberanian untuk percaya diri. Dengarkan baik-baik. Dunia tidak akan menunggu sampai kamu merasa cukup pantas. Percaya diri bukanlah soal sombong. Percaya diri adalah kesediaan untuk bertumbuh, untuk belajar sambil jalan. Itu adalah keputusan. Dan kadang dibutuhkan ide yang gila untuk menghidupkan kembali jiwa yang mati rasa. Rencana yang aman itu terlalu hambar. Mungkin waktunya kamu ambil kursus itu, mulai bisnis sampingan itu, atau hubungi orang yang kamu kagumi itu. Ide gilamu hari ini adalah cerita inspiratifmu di masa depan. Tapi jalan ini tidak akan mulus. Justru disitulah keindahannya. Tekanan dan tantangan adalah pemicu. Berlian tidak terbentuk dalam kondisi yang nyaman. Ia terbentuk under pressure. Situasi sulit akan memaksa kreativitas dan potensi tersembunyi kamu keluar. Kamu akan terkejut dengan betapa kuatnya dirimu saat tidak ada pilihan lain selain bertahan. Dan dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan kekuatan baru. Kekuatan untuk berkomunikasi dengan tulus. Bicara dari hati dan pengalaman pribadimu itu kekuatannya jauh lebih besar daripada ribuan kata-kata motivasi yang kosong. Cerita sederhanamu tentang kegagalan, tentang ketakutan, tentang bagaimana kamu belajar berkata tidak, bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang berjalan di terowongan yang sama. Itulah pengaruh yang sesungguhnya. Bukan dari menjadi sempurna, tapi dari menjadi manusia yang jujur dan utuh. Jadi di akhir semua ini, apa intinya? Perjalanan menemukan diri sendiri bukan tentang menjadi orang baru. Ini tentang pulang ke versi dirimu yang paling otentik, yang mungkin sempat kamu tinggalkan karena sibuk menyenangkan orang lain. Itu adalah versi dirimu yang tahu kata harus berkata tidak, yang berani mengejar obsesinya, yang tidak takut pada kesendirian, yang percaya bahwa tekanan justru akan membentuknya menjadi lebih kuat.
Dunia mungkin memberi kamu standing ovation karena semua topeng yang kamu kenakan. Tapi damai sejahtera yang sejati hanya datang ketika kamu berani menanggalkan semua topeng itu dan bertepuk tangan untuk dirimu sendiri atas keberanianmu untuk akhirnya menjadi kamu. Sekarang ambil napas dalam-dalam dan langkah kecil apa yang akan kamu ambil hari ini untuk dirimu yang sebenarnya. Satu hal kecil bisa mengubah segalanya. Di besok beda, kita percaya bahwa langkah kecil hari ini bisa membawa hidupmu ke arah yang lebih baik esok. Karena hari ini tidak selamanya